never reminded. Yusuf Jaya Firmansyah, salah satu peserta magang IM Japan di Jepang berusia 21 tahun yang terjebak kasus COVID-19 selama di Jepang. Awalnya, ia mendengar sebuah berita bahwa di Cina dan Korea terdapat banyak orang yang tumbang. Saat itu juga, media mengatakan hal ini seperti penyakit layaknya di film zombie, salah satunya The Flu. Dengan meluasnya berita tersebut, akhirnya muncul berita orang Cina memakan makanan tak lazim seperti kelelawar. Dan tak lama muncul nama virus tersebut dengan sebutan coronavirus atau dengan kata lain COVID-19 yang lebih dikenal luas hingga saat ini. Awal mula COVID-19 menyerang Jepang yaitu sekitar akhir Januari. Ini dikarenakan pelancong dari negeri tirai bambu yang melakukan liburan ke Hokkaido. Oleh karena itu, Hokkaido menjadi prefektur pertama kawasan full zona merah corona. Ditambah dengan berita kedatangan kapal pesiar Diamond Princess yang membawa virus corona yang berlabuh di Yokohama. Padahal perusahaan tempat ia bekerja telah merencanakan liburan ke Yokohama pada awal bulan Februari 2020. Tetapi setelah muncul berita kapal Diamond Princess yang membawa virus corona, akhirnya liburan yang telah dinantikan kandas dan harus dibatalkan. Hal ini tentunya membuat ia dan karyawan lainnya sedikit kecewa, karena liburannya harus rela dibatalkan demi keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Tentunya kasus ini sangat memprihatinkan, terlebih saat kita melihat kurva penyebaran yang sangat cepat. Karena jika virus ini telah menginfeksi orang, ada yang tidak menimbulkan gejala apapun, ada yang hanya mengalami sakit ringan, dan kita hanya bisa menghindari orang yang mengalami gejala paling serius. Namun, jika berpapasan dengan orang yang tidak menimbulkan gejala apapun, itu juga sangat mengkhawatirkan, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman saat beraktivitas ataupun bersosialisasi pada masyarakat dunia pada umumnya. Apalagi ia yang bekerja di sebuah perusahaan, di mana terdapat banyak karyawan yang berasal dari berbagai negara seperti Jepang, Indonesia, Vietnam, Iran, Bangladesh, dan Brazil. Dari segi budaya dan gaya hidup yang berbeda, memungkinkan adanya SARS-CoV Type 2 masuk dari lingkungan luar. Dunia pun sadar bahwa kekuatan militer terkuat pun tidak mampu melawan virus yang bertubuh kecil tak kasat mata. Lalu, sebelum wabah ini meluas di Jepang, perusahaan tempat ia bekerja telah mengalami penurunan produksi, yang diakibatkan kini tidak ada lagi pembangunan dalam skala besar seperti pembangunan untuk mempersiapkan Tokyo Olympic and Paralympic 2020. Karenanya, anggaran perusahaan yang tidak terlalu diperlukan, yang biasanya ada, kini sedikit demi sedikit dipangkas demi mengurangi pengeluaran perusahaan. Selanjutnya, seperti yang telah kita ketahui, bahwa banyaknya WNI yang bekerja di luar negeri seperti Yusuf akan dikembalikan ke negara asal. Namun, Jepang sendiri tetap membiarkan WNI ataupun WNA yang lainnya untuk tetap beraktivitas di Jepang sebagaimana mestinya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah disosialisasikan. Keluarganya pun juga melarang untuk kembali agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terpapar corona di pertengahan perjalanan dan tidak membawa sesuatu hal yang menularkan kepada keluarga. Hal ini tentunya membuat ia sedikit sedih karena melihat banyaknya WNI yang bisa kembali ke negara asal dan berkumpul dengan keluarga untuk sementara waktu. Ia pun berpesan untuk semua WNI yang bekerja di berbagai negara yang lebih beresiko terinfeksi corona untuk tetap berdoa, arahan pemerintah, tenaga medis, jangan panik buying, tetap tenang, perbanyak asupan vitamin, jaga stamina tubuh. Jika ada, gunakan masker dan hand sanitizer. Tetap bekerja sesuai koridornya masing-masing, tetapi dengan menjaga jarak saat berinteraksi. Dan untuk warga Indonesia yang saat ini juga dalam masa darurat corona, ia juga berpesan untuk tidak keras kepala, tidak bandel terhadap peraturan yang telah diberlakukan, patuh terhadap semua kebijakan yang telah disepakati oleh negara, agar virus ini segera berlalu dan dunia berjalan seperti semula.